Pernah nggak sih kepikiran kalau secangkir kopi yang kita minum setiap hari, ternyata punya peran besar dalam mengubah sejarah dunia? Ya, bener banget. Hari ini kita bakal bahas kisah menarik tentang bagaimana kopi ikut menciptakan revolusi industri. Coba bayangkan di Eropa pada abad ke-17. Saat itu, air bersih susah didapatkan dan tidak aman untuk diminum. Jadi, orang-orang lebih memilih meminum bir atau anggur hampir setiap hari, bahkan buat sarapan. Dan yang lebih mengejutkan, anak-anak juga ikutan minum. Bukan karena mereka mau hura-hura ya, tapi karena alkohol ringan dianggap lebih aman dari air mentah. Nah, bayangkan saja dampaknya. Para pekerja jadi setengah mabuk atau mengantuk sepanjang hari. Kerjaan jadi lambat, produktivitas rendah. Bagaimana mau maju kalau kondisinya seperti ini terus? Tapi semua berubah ketika kopi datang. Awalnya kopi masuk ke Eropa lewat Venesia, terus menyebar ke Inggris, Belanda, dan Jerman. Yang menarik, muncul tempat yang namanya penny universities atau kedai kopi yang cuman bayar 1 penny untuk masuk. Di sini, orang bisa minum kopi sambil diskusi dengan para intelektual, pedagang, atau ilmuwan, dan dampaknya sangat besar. Alih-alih merasa mengantuk seperti saat mengonsumsi bir, orang-orang justru menjadi lebih fokus, tetap terjaga, dan kemampuan berpikir kritis mereka meningkat pesat. Kedai kopi jadi tempat lahirnya ide-ide besar. Newton merumuskan hukum fisikanya, para filsuf mencetuskan teori-teori sosial yang mengubah dunia. Tahu nggak? Bank besar pertama di London, Lloyd's, ternyata berawal dari kedai kopi. Lloyd's Coffee House dulunya tempat kumpul para pedagang asuransi. Bahkan surat kabar dan bursa saham pertama juga lahir dari diskusi-diskusi di kedai kopi. Ada cerita lucu nih, Raja Gustav III dari Swedia pernah bikin eksperimen unik. Dia menyuruh 2 tahanan minum kopi dan teh setiap hari seumur hidup. Dia pengen tahu mana yang bakal mati duluan. Dan ternyata malah dokter kerajaannya yang meninggal duluan. Yang lebih menarik lagi, dulu para pendeta gereja sempat menyebut kopi sebagai minuman setan. Kenapa? Soalnya kopi bikin orang jadi lebih banyak berpikir dan berani mempertanyakan otoritas. Tapi Paus Clement VIII malah suka sama kopi dan bilang ya sudah, kita baptis aja kopinya biar jadi minuman Kristen. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kadang hal yang kelihatannya sederhana kayak secangkir kopi bisa mengubah cara berpikir dan struktur masyarakat. Kedai kopi bukan cuma tempat nongkrong, tapi jadi pusat inovasi yang mengubah dunia. Gimana? Menarik kan sejarah kopi ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kita bahas di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.